Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan. Selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlarut dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Kini, saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga, sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi wa huda wa amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majelis Sekolah Indonesia yang dirahmati Allah, di pagi ini kita masih berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita di pagi yang selalu Nabi SAW doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan doa inilah mudah-mudahan kita termasuk yang menikmati keberkahan pagi, dan salah satunya kita isi dengan menghadiri majelis ilmu yang di pagi ini akan hadir guru kita Saudari Al-Jamari dan juga Saudari Renata yang menyajikan sekolah Ayah Bunda di setiap Kamis, setiap pekan. Salawat dan salam tentu kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya juga. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih tentang sekolah Ayah Bunda, dan alhamdulillah kita sudah melewati banyak episode tentang kajian yang ada dalam sekolah Ayah Bunda, yang alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan dari guru kita tentang bagaimana sungguhnya keluarga kita. Karena beberapa hari memang kita membahas banyak tentang keluarga, dan tentu di pagi ini saatnya kita juga banyak sharing ya tentang bagaimana yang terjadi. Ini hal yang sangat praktis yang biasanya kita selalu sampaikan kepada para guru kita, tentang ternyata tidak mudah mengelola keluarga ketika tidak punya ilmunya. Dan dengan ilmu itulah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk selalu eh, membina keluarga kita. Tentu tujuan paling akhir adalah kita masuk surga sekeluarga. Dan tentu dengan bersama para jamaah semuanya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa kami ingatkan, tentu di samping kanan saya ya, ini saya ini ada barcode yang tentu bukan tanpa maksud ya. Mudah-mudahan ini sebuah ajakan untuk selalu istiqamah dalam berinfak fisabilillah di setiap pagi, karena pagi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi yang berkah itu salah satunya dengan diisi dengan infak fisabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat yang setiap pagi mendoakan orang-orang yang selalu berinfak. Allahumma ati munfiqan khalafa,
Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak di pagi hari dengan balasan yang terbaik tentunya. Dan Allahumma ati mumsikan talafah, yang sedangkan orang yang kikir dibawakan oleh malaikat satunya lagi, yaitu adalah kehancuran, kehinaan, kerusakan. Dan tentunya mudah-mudahan Allah, ya, kita berlindung kepada Allah dari semua malapetaka dan semua hal-hal yang bisa menyeret kepada eh, kerusakan atau kehinaan. Baik, Alhamdulillah, guru kita juga sudah hadir bersama kita, Satrul Renata Sejadi Al-Jambari. Bila kita doakan mudah-mudahan para guru kita Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa sehatkan, Amin. dan tentu ilmu yang disampaikan oleh para guru ini menjadi sebuah amal jariah yang tentu sangat eh, bermanfaat, ya, tidak hanya untuk beliau dan keluarga beliau, juga untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Baik, tafadhol masykurah Saudari Al-Jambari untuk memandu sebuah tema tentang macam-macam, ya, kalau sekarang ini temanya, ya. Jadi silakan, sebuah kesempatan untuk jemaah bisa curhat apa saja. Nah, dan terutama kalau kemarin kita ngebahas tentang gadget yang luar biasa, ya. Tentu ada banyak hal juga yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana mengisi waktu kita dan mengajarkan anak-anak kita disiplin dengan waktunya, sehingga jangan sampai anak-anak kita kemudian eh, memiliki waktu yang lebih banyak luangnya, ya, mager gitu, ya, tidak memanfaatkan luang, memanfaatkan waktu yang terbaik. Tafadhol masykurah Ustaz. طيب شكرا جزاكم الله خير متع الله في كلياتكم يا أستاذ خالد. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Masya Allah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Dari kebun belakang kami berdua menyampaikan hal-hal yang berkait dengan apa saja, monggo. Sudah ada Abah Ruli, ada Uncle D, masih di Majelis Keluarga Indonesia, dan pagi ini Abah Ruli ada di Diri. dekat ini. Takut nebak-nebak, biasanya pencilaan kemana-mana gitu ya. Saya ada, Ustaz. Alhamdulillah pakai studi bonus. Kok Alhamdulillah. bisa menawar gitu, Ustaz? Punya amalan apa, Ustaz? Katanya pakai skincare. Ustaz. Skincare-nya air wudhu. Asik. Asik. Saat ini banyak permasalahan di kita ini, PR-nya kayak nggak kelar-kelar kita nih, Ustaz. Karena bicara tentang budaya yang gerus, eh, tidak hanya dari Barat, dari Korea, bahkan dari negeri sendiri, Ya. itu bahkan banyak budaya-budaya yang masih belum tersentuh dengan keislaman. Ini butuh waktu berapa lama untuk kita bisa mensibrah, mewarnai apa namanya, keluarga Indonesia ini menjadi keluarga yang betul-betul bisa terasa Islami tanpa ada ketimpangan. Ini nggak akan selesai sampai kiamat, kurang 2 hari atau gimana, Zat? Kalau lihat gempuran-gempuran luar biasa gini, Zat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Idul Kurban udah selesai. Sekarang saatnya kita apa namanya? Kemarin sudah, semoga yang para mudhahi Allah beri terima semua amalnya. Ya Rab. Ya. Semoga para yang belum juga semoga bisa menabung tahun ini. Mungkin itu apa namanya, Teh Nadia bisa buka tabungan kurban tahun ini biar nanti tahun depan lebih banyak yang berkurban. Ya Rab. Nah, gitu nanti. Amin. Nomor rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda semuanya, apa yang disampaikan Ustaz Dodi tadi menarik. Sampai kapan sih gitu kan? Sampai kapan? Ada kalimatnya dari seorang ulama mengatakan yang mungkin sering saya kali kutip terkait dengan kalau kamu nggak siap mendidik anakmu, di luar sana banyak yang siap mendidik anak. Mendidik dalam tanda kutip itu. Iya. Soalnya di luar sana banyak predator, banyak
Nah, Insya Allah. jadi Ngeri tuh. ya, jadi Saya sih, bahwa saya sih, menurut Oke, saya Bu, saya hmm, refer kepada diri sendiri aja, Ustaz. oke, Karena ketika tidak dibesarkan dengan agama, ya sudah milih sukanya. Agama saya dulu agama yang sesuai sama sesukanya saya. ya, Mana yang saya suka, saya ikuti. Jadi kalau nggak nyaman buat saya tinggal. ya, Kan jadi bahaya Ustaz, di ya, usia yang sangat muda gitu, Ustaz. betul. Nah, sekarang pertanyaan akhirnya kan begini, Sat. Bahwa mihnah itu, bahwa min, bahwa mihnah itu ujian itu kan sepanjang perjalanan. Ya. Bahwa akhirnya kita kita mau tidak mau kita harus yakini bahwa setiap perjalanan kita ini memang penuh dengan ujian, baik itu dari internal dari eksternal, baik itu dari dalam atau dari luar. Tetapi sebenarnya yang paling berat itu kan sebenarnya dari dalam, bukan dari luar. Hmm. Gitu. Bahwa budaya di kita, budaya akan apapun untuk muncul sebenarnya kan kalau ngomong secara budaya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan sama-sama saja, cuma beda bentuk doang gitu kan, cuma bentuknya saja yang berbeda dikit gitu aja. Hmm. Oknum aktornya yang berbeda, Ya. aktornya yang berbeda, tapi kan akarnya sama, akar. Oh, oke oke oke. Ya ya ya, paham paham. Jadi sebenarnya kalau kita mau ini eh, dari dulu sampai sekarang sama, cuma dulu nggak ada TikTok gitu aja, sekarang ada gitu aja. Cuma dulu itu lebih, kalau ngomong malu, al haya minal iman, itu sebenarnya dulu itu lebih malu karena dulu kata siapa, zaman dulu nggak ada pornografi, ada, cuma bedanya mereka itu malam-malam. Kalau sekarang kan 24 jam. Ya, Dulu mengerikan sekali. iya, dulu bahkan wanita-wanita jahiliyah itu kalau tawaf itu kan dengan kondisi tidak pakai baju, dan itu tapi mereka itu malam-malam Ya. dalam Dan tanda. penerangan tidak seterang sekarang. Ya, apalagi kalau kita sekarang Masjidil Haram, siang sama malamnya Ya, nggak lampunya berasa. nggak beda ininya istilahnya. Hmm. Hmm. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya yang penting itu sekarang imunisasinya gitu. Bukan bukan bentengnya, kalau saya bilang dalam artian benteng, dalam artian gini ya. Kita tidak dalam rangka, sekolah ayah bunda ini tidak dalam rangka untuk membuat sterilisasi. Oke. Nah, nggak mungkin, saya bilang tidak mungkin Ya. kita tuh membuat semua steril, itu nggak ada ceritanya, saya bilang. Jadi kita ini imunisasi apa vaksinasi itu? Kita ini sebenarnya ya itu ya. Itu nanti ditanya TBC atau apa lagi nih. Apalagi sekarang aturan umroh ada polio lagi, ini apalagi dan vaksin polio gitu kan. Nggak, Nah, kalau nggak sterilisasi kan ya imunisasi kan. iya Jadi betul, iya betul. dikasih 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 dulu virusnya gitu supaya dia nggak jadi jahat gitu kan. Iya, betul. Dalam Kalau konteks kalau lihat ini, Zat, mohon izin. iya, Eh, Bapak. kalau lihat eh, tadi jenengan bilang bahwa tidak ada yang berbeda Iya. budayanya. Akar akar masalahnya nggak ada yang berbeda. Mau taat sama Allah atau nggak mau taat sama Allah itu aja kan Betul. persoalan itu aja Iya, iya, iya. sesederhana itu gitu ya. Iya. Nah ini apa istilahnya? Kalau kalau istilahnya ini adalah sebuah bawang bombay gitu, Iya. ngupas bagian kulit luarnya yang sudah kotor, ada bagian yang bonyok kita kupas lagi, terus sampai ke yang layak untuk dikonsumsi itu mau dibumbuin jadi kayak ala-ala calamari gitu, padahal Hmm. sebetulnya onion ring gitu kan ya. Iya. Eh, supaya kolesterolnya nggak tinggi banget, tapi krenyes saya dapat dan Iya. seterusnya, itu kan jadi bagian yang eh, apa kita mesti betul-betul tahu bahwa eh, permasalahan kita itu di pengelolaan hati yang mau dikaitkan sama Allah atau mengikuti hawa nafsu. Se -se Sesederhana itu. Betul. Betul. Saya mengatakan betul karena memang ya kalau kita lihat misalkan kejahatan pertama itu karena hasad kan. Kalau dilihat karena hasad, karena itu dengki. Ya itu kan. Kemudian ya sekarang kan sama juga kan. Sekarang itu hari ini kenapa misalkan kenapa muncul banyak budaya ini? Karena semua pengen membandingkan. Hari ini pun dalam konteks orang tua hari ini banding anaknya sana bisa kok, anak saya kok nggak bisa, Ya, ya, ya. ya kan? Keluarga sana bisa kok, keluarga kita nggak bisa. Ya udah Oke. kalau gitu ya korupsi aja sih ya, yang lain korupsi juga nggak apa-apa. Lah ini kan Hmm. begitu.
Normalisasi terhadap Betul. kemaksiatan. Ketika ada semuanya dinormalisasi, akhirnya terjadi ya lost control, udah lost gitu. Bahasanya jadi unik nih, Zat. Iya, Karena kalau kita lihat bagaimana narasi yang dibangun sama iblis kan, iya, dia sebagai penasehat. Saya cuma nasehatin doang ya. iya, Saya cuma nasehatin doang. iya, Nasehat nih, iya. nasehat ini, Masya Allah gitu. Itu bahasa yang menurut saya Allah kepengen memberikan kita jangan tertipu dengan narasi. Nah, Karena ketika dia disuruh sujud kepada Adam, kemarin saya ngobrol sama Babe Haikal, bahwa ada pesan, ada ketaatan ala iblis. iya. Disuruh taat, nggak mau taat, tapi ngakunya kayak taat. Hmm. Sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud ila iblis. Dia bilang apa? Saya nggak mau menyembah selain Allah. Bener sih, bener sih. Saya nggak mau menyembah selain Allah. Tapi masalahnya, malaikat yang disuruh sujud itu bukan dalam rangka lil ibad, bukan dalam Iya. rangka ibadah. Tapi taat Litazim, kan. litazim hanya penghormatan saja gitu. Ini narasi ini kayaknya terus apa ya? Susah sampai ngomongnya, saya nggak punya kata-kata yang Ya, pas ini. Jadi kadang-kadang sesuatu yang haram dijadikan seolah-olah harum, dinamain bunga padahal riba ya. gitu. Jadi Sebut saja dia melati atau mawar. gitu kan ya. Jadi kadang-kadang mengistilahkan sesuatu, misalnya kalau dulu tuh pezina, pelacur, sekarang diperindah dengan pekerja seks komersial. Jadi Ya, kayak profesional sekali nih gitu. ya, ya, ya. Ya ini yang menurut saya memang akhirnya gini, Sat. Kita memang pada titik ini akhirnya eh, itu yang sering saya bilang, mungkin beberapa kali saya sampaikan bahwa akhirnya logika dosa itu menjadi make sense. Gimana, 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 gimana? Coba Siapa di. penasehatnya? Oke, got it. Setan hanya nasihat, yang milih Ya, siapa? ya, 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 ya. Padahal lu yang pilih. Kita yang punya decision Iya, making ya. desisinya di kita. Makanya itu Ya, logika ya. dosa itu menjadi make sense. Loh, ya Allah kenapa saya yang dihukum? Saya itu digoda. Lu emang digoda tapi lu yang pilih. Ya, 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 ya. Nah, Kata iblis ngapain dong ikut gitu iya kan? kan. Kan gue cuma ngomong doang, lu aja Ya, yang ya, ikut ya, gitu kan. ya. Emang ketika ada saya sering istilahkan kepada emang kalau ada mangga, mangganya jatuh sendiri, nggak lu sambit, lu yang nyambit, lu yang pakai ini gitu kan. Nah, dalam tanda kutip akhirnya, nah pertanyaannya begini, kenapa bisa ngikut kan gitu? Hmm. Ini ternyata muncul dalam teori neuroscience. Oh, menarik. Nah, kenapa? Karena ternyata otak kita kan ada namanya otak limbik, ada otak Ya, prefrontal cortex. Prefrontal cortex oke. di sini. Ya, Prefrontal cortex otak itu modern. berpikir ya, bagaimana nah limbik itu di belakang. Limbik itu yang sistem perasaan. Kenapa? Karena semua narasinya dibungkus dengan rasa yang sangat indah. Kejebaknya di rasa, Sensasional. sensasional. Ketika dijebak dirasa terus-terus, ini kok apa namanya, ya kayak kita akhirnya dalam tanda kutip bahasa sekarang itu terhipnotis. Sama dengan kita kalau sekarang setia orang-orang dulu lah ya, orang-orang dulu kita yang mungkin orang-orang dulu kalau milih obat ke apotek itu pasti milihnya obat yang dikenal. Hmm. Obat ya, ini ada walaupun harganya beda 1.000 misalkan. Kenapa? Karena yang diiklankan itu sering masuk di dalam otak kita, Oke. kekunci akhirnya. Nah, itulah ketika terlalu sering menormalisasi sesuatu, itu terjadi. Nggak apa-apalah handphone, oh namanya handphone doang. Handphone itu kan nggak ada masalah. Ya udahlah biarin aja sih. Yang penting diem. Oke. Maka anaknya jadi didikan handphone. Kalau dulu Nah, milih ART yang lulusan pesantren, yang bisa ngajarin ngaji, sekarang malah dangdutan, malah TikTokan. ya. Nah, alasannya di handphone itu lebih banyak pilihannya. Nah, kayak kemarin makanya sempat saya tulis di 3 hal kayak kemarin ya. Bisa nggak anaknya selesai dari handphone? Bisa. Asal 3 hal terjawab. Pertama, kalau nggak dengan HP, dia main dengan mainan apa? Hmm. Lah kita aja bingung, nggak tahu punya mainan apa. Banyak Ustadz. Nah, pertanyaannya kedua, mainnya dengan siapa? Hmm. Handphone itu ada figur-figurnya loh. Di handphone ada figur-figurnya.
Itu udah selesai belum? Ketiga, ada figurnya ada. Kan ada saya, Ustadz. Saya juga kerja, saya itu nemenin anak saya. Pertanyaan ketiganya, menyenangkan apa enggak? Ya, Nah, ini yang kalau jadi, adanya seperti tiada gitu ya. ya, lawang Saya kalau baru ada, baru nonton video ini, baru nonton video short lah. ya, Itu ada seorang pekerja baru ya, yang kemudian dia langsung nyeramahin board of director. ya, Jadi dia berdiri, kemudian Anda adalah bos yang paling hebat. Iya saya, katanya, kata si bos. Oke, karena Anda bos yang paling tepat, maka saya mengajukan eh, resign. Ditulis tuh letter of resignation gitu. Terus dia bilang, loh, kamu nggak mau bekerja di perusahaan hebat ini? Ada saya yang hebat. Ada direktur-direktur yang hebat, ada bos-bos yang hebat. Saya kepengennya dipimpin sama leader, bukan dipimpin sama bos. ya, Apa bedanya? Kalau bos nunjuk, kalau leader ngulurin tangan. Kalau bos merintah, tapi kalau leader dia ngajak. ya, Kalau bos nyuruh, tapi kalau leader itu ngajak. ya, Sehingga dia terlibat di dalamnya. Jadi itu dirinci sama dia. Kalau bos gini, kalau leader gini. Kalau bos gini, kalau leader begini. Akhirnya semua berdiri ngakuin bahwa mereka selama ini sudah mulai kehilangan arah. Jadi awalnya mereka jadi leader semua. Tapi begitu ada di apa kalau istilahnya dengan keberlimpahan gitu ya. ya, ya, Begitu ada di keberlimpahan mulai bisa memanfaatkan manusia. Nah, dalam organisasi juga begitu kan, Zat? ya, Kita kita kalau tidak mampu mingle, nggak mampu apa luas dalam ya, dalam apa namanya memposisikan diri. Kayak main bola lah, nggak usah ya, berorganisasi yang ribet gitu. Kayak main bola aja. Siapa yang jadi kiper, siapa jadi penyerang, siapa jadi back, siapa jadi striker dan seterusnya kan mesti clear gitu. ya, Nah, di keluarga juga mesti sama mestinya kan, Seth. ya, Siapa yang jadi apa, siapa yang berperan jadi apa, fungsi-fungsi apa diperankan oleh siapa, ya, siapa yang bisa overlayer, ya, kalau nggak ibunya ngerjain, bapaknya bisa, ya, anaknya bisa, dan seterusnya. ya, Dan ada satu eh, reels yang menarik buat saya adalah anak-anak yang sukses itu ketika mereka sudah terbiasa sejak kecil dibiasakan disiplin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang sederhana. ya, Beresin piring, nata spray, beresin. Pokoknya ada hal rutin yang dia bisa menjadi bagian dari satu satu keluarga. Nah, itu yang kadang-kadang saya nggak tahu. Saya yang salah atau ya, orang yang salah. Saya selalu membebankan mereka. Nanti kalau ada tamu yang bukain pintu si ini, ya, yang ngambilin minum si ini. ya, Nanti kalau mau mainnya di belakang, nggak usah ribut. Kalau ada yang mau bikin apa, nggak usah apa caper gitu loh. Zat. Biasanya kan hmm, anak-anak tuh begitu ada tamu langsung caper gitu. ya, Aku boleh bikin mie instan ya. Ah, gila ada tamu aja gitu. Padahal dia tahu pasti permisif ini kalau ada ya, tamu ya udah ya, udah ya, udah udah gitu kan. ya, Itu bagian yang kadang-kadang jadi luar biasa itu pemetaan di keluarga juga begitu. Nah, itu sampai titik mana kita ya, eh, oke. harus mulainya nih, Zat? Ya, oke. Nah, kalau tadi itu antara leader dan bos, kalau ini kalau kayak gitu Zat, antara leader dan dealer, Hmm. ya kan? Kita banyak kan jadi dealer, bukan jadi leader. Nawar terus ya. Iya kan gitu kan. Ya, itu kan akhirnya kan gitu kan. Ini yang maksud saya yang terjadi bahwa apa yang tadi Ustaz sampaikan dalam konteks akhirnya kalau kita mau mingle ke sana akhirnya mingle yang terkait dengan ke keluarga kita, kita juga harus menjadikan mulai kata kuncinya kan satu, menunda kenikmatan. Ya, ya. Menunda kenikmatan. Mengekang hawa nafsu itu Iya, bukan meniadakan, tetapi menunda. iya menempatkan secara proporsional. Ya, karena semuanya tentang pilihan. Makanya kan sebenarnya gini,
Adam itu dikasih kamu boleh ngapa-ngapain kecuali satu, jangan deketin yang itu. Ya, Huria iradahnya jelas ya, free will-nya Ya, jelas ya. betul. Kebebasan berkehendaknya monggo silahkan. Tapi, nah, jelas. Nah, dalam Yasin misalkan, kalau dalam surat Yasin tuh ayat 6, ayat-ayat belakang itu, Rasulullah Allah juga udah, kamu udah dikasih namal, kamu sudah dikasih hewan ternak, kamu udah yang berapa, 68 kalau nggak salah itu ya, Yasin 68 atau 70-an itu. Eh, kamu dikasih hewan ternak banyak. Kan hewan ternak kategorinya sudah jelas. Dalam Al-Baqarah kamu boleh makan tapi jangan berlebihan. Nih, kan sebenarnya kan semuanya sama nih. Kalau konteksnya adalah bagaimana kita menunda, tidak, bukan, kalau kata mengekang kelihatannya berat gitu ya, menunda, saya bilang menunda bahwa nih loh, ada salurannya itu, ada, semua ada salurannya. Tapi nggak boleh berlebihan. Nah, dalam konteks ini kapan kita mulai mengajarkan anak menunda kenikmatan itu? Nah, Sejak dini mungkin, sedini mungkin. Bahkan dalam apa namanya, dalam dalam di usia kecil pun sama. Nah, menunda kenikmatan itu ternyata dimulai dengan sebuah pola. Nah, anak-anak harus mendapatkan pola. Nah, polanya nggak boleh bolak-balik ganti. Kalau kita oh, buat baju, nah, buat baju tuh udah jelas nih, kita mau buatnya bentuknya kemeja seperti saya misalkan. Kemeja itu kan polanya jelas, kemeja itu kayak gimana. ya, Kan nggak mungkin saya buat pola kemeja pakai polanya daster, kan nggak mungkin. ya, Nah, berarti kan ada standar. Nah, standar itu balik ke yang tadi Ustadz bilang tadi, ketaatan atau apa. Nah, ini jujur. Ya. ya, ini yang jadi sederhana. Sederhana ya omongannya, sederhana, ngelakuin ini yang susah. Ya, Kenapa? Karena tadi kita akhirnya senangnya pakai standar yang dipakai oleh standar orang. Standarnya adalah standar orang lain, misalkan iya ya, jadi itu mah enak lah, kan kayak gitu kan akhirnya, banding-bandingin semuanya. Akhirnya kembali lagi, Mbak, kita mulainya dari kita sendiri, keluarga kita. Makanya pertanyaannya kembali lagi, sebenarkah kita semua ingin ke surga? ya, Lanjutan pertanyaan keduanya, surga sebelah mana? hmm, Ya kan, ya, ya, ya. udah, kalau udah sebelah mana, terus nanti caranya masuknya gimana. Lah kalau udah ngomong, ternyata di pertanyaan pertama, iya Ustaz, kalau di pertanyaan pertama saya yakin semua setuju, Ustaz. Apakah kita ingin ke surga semua? Yes. What did you do? Ya, tapi jangankan belum nyampe ke situ, San. Nah, Surga yang mana? Itu aja udah oh, nggak sama. oke. Karena kata bapaknya, ya kalau kata anak ya surga yang enak-enak aja jalannya. Bahkan ada yang bilang, ya di surga itu kan nggak ada, udah semua tersedia, nanti nggak enak dong, nggak rame dong. Nah, kan kenapa? Karena ternyata cara ngejelasin yang berbeda, yang salah gitu kan. Tadi menarasikannya yang keliru. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita mengajarkan anak menunda kenikmatan ini sedini mungkin dengan pola yang benar, pola ketaatan tadi misalkan. Walaupun juga harus hati-hati ya, jangan over. Misalkan tadi anak-anak, misalkan kita harus ke masjid contohnya. Ke masjid itu siapkan dulu anaknya, baru anaknya diajak ke masjid. Jangan juga Ya, anaknya belum siap, belum ini dia diajak ke masjid. Misalkan ya, itu. Jangan terlalu dini juga, karena apa? Semua itu ada marhalahnya. ya, Ngomong tangga itu ada tangga tapak satu, tapak dua, tapak tiga. Jangan langsung lompat, ya repot nanti urusan. Gitu. ya. Jadi kalau lihat bagaimana saya lah ya, eh, Ya. sebagai orang tua itu kadang-kadang malas lihat anak tantrum, Ustaz. Nah, Udah dikasih aja kenapa sih? apalagi pas ada tamu. Udah begitu. Seolah-olah ingin tampak keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Padahal begitu pulang tamu bubra gitu kan ya. Iya. Jadi eh, kadang-kadang nggak tahu apakah ini pencitraan Ya. supaya kelihatan di depan orang kita se tak seindah fotonya gitu ya. Atau memang kecenderungan manusia nggak mau dilihat aibnya, Ustaz. Gini, Seth. Ada bahwa kita ini kan tentang ini ya, tentang, kalau saya melihatnya ini tentang budaya di Indonesia ya. Di Indonesia lebih gitu. Kalau di luar kan tidak. Di luar, bahkan di Saudi bener nggak gitu lah, nggak, Hmm. kecenderungan itu tidak ada. Di kita itu kan woh pakai woh itu kan. Ya, Woh pakai woh itu sangat sangat apa namanya, sangat kental. Ya ini bagus.
tentang adab ya, tentang adab, Ya, tentang ini bagus. Tetapi di sisi lain hati-hati. Bahkan kan waktu itu sempat kalau ada dalam sebuah ini Rasulullah itu kan kalau kalau Sallallahu alaihi wasallam. kalau khutbah di atas, Abu Bakar tuh nggak mau di atas tapi di bawah, Umar tuh di bawahnya lagi. Itu lama-lama kalau dibiarkan itu sampai gali tanah. Nah itu yang terjadi dengan Syiah kan. Akhirnya Ya, dia ya, di ya, bawah ya, karena apa? ya. Dia nggak boleh di atas karena di bawahnya lagi. Lah lama-lama ya tadi. Ini ketika ngomong adab tapi tidak ngomong syariat. Ya. Berarti kan sebenarnya kita itu udah dikunci oleh dua. Adab oke, syariat hayu gitu lah. Harus ketika adat bahkan kalau adat itu tidak ini dengan urf itu tidak bertentangan dengan syariat ya ada masalah. Ya. Tapi kan berarti ada urf, ada adat, ada syariat, ada adab adab lokal ya saya bilang urf itu kan nanti sambungan Ya. ke situ Ya. ada syariatnya. Jadi jangan sampai akhirnya kita itu kan ya sudah biasa orang Indonesia itu memang begitu. Jangan akhirnya bersembunyi di balik itu. Ya. Local wisdom yang sebetulnya menjadi tidak perlu dipertahankan. Betul, lah karena tadi sebenarnya kitanya sendiri makanya kan di antara kita semua kita harus mulai dengan sesuatu yang oke, standarnya gimana. Lah ngomong standar ini kan nggak hanya standar pribadi, ada standar keluarga. Pertanyaannya kembali lagi ya, hari ini banyak nanya saya akhirnya hari ini. Terus pertanyaannya kita udah punya standar keluarga belum? Hmm. Karena kita Nah, dididik dari yang tempat yang berbeda, standar oke. yang berbeda. Oke. Ini keren. Saya ingat Pak Muhammad Nur Layarham pernah berpesan kepada pernikahan kami. Dia bilang pernikahan itu adalah lembaga yang menggabungkan dua karakter yang berbeda, Ya, berbeda latar belakang, berbeda cara berpikir, berbeda komunikasi, berbeda budaya, semuanya berbeda. Gitu. Bahkan kalau dipecandain gitu berbeda kelamin gitu supaya. ya. Kalau nggak beda bahaya malah. Nah, ini kemudian membuat saya menjadi yang dia tekankan adalah pernikahan adalah fase menyelaraskan atau menyesuaikan sampai mati. Itu buat saya sustainable-nya keren banget ini. Jadi begitu istri lagi keras, kita lembek selembek-lembeknya. Gitu. Karena kalau keras sama keras, pecah. Gitu. Saya ingat ibu saya, Allahyarham, kalau meling, eh, kalau pasangan jadi batu, kita harus jadi air. Dan itu saya nggak ngerti waktu itu. Maksudnya apa tuh? Begitu sekarang, oh ini yang dimaksud sama beliau. Menjadi air itu ya ngademin, Ya, menerima, terserah. Situ mau marah sama saya ya bisa, mau gitu kan. Kayak batu nyemplung ke air tuh, ya, pluk, ya. ya udah, ya aja gitu. Tapi kalau ditahan dengan apa kekerasan dia minimal salah satu gompil, nah gitu. Ya. What is the meaning of gompil? Nah, dia a part of apa namanya? Itulah ya. Nah, jadi gitu Ustaz, yang antum sampaikan tadi bahwa akhirnya membicarakan standar itu kan nggak ada selesainya juga. Ya, Karena ya. ada fase-fasenya. Standar anak ketika kita punya anak kecil itu kan berbeda ketika standar Mm-mm. kita udah anaknya udah gede-gede. Ya, Ketika anak kecil kita ngomong hijab itu nggak dalam kepada anak ya istilahnya yang ngomongnya sambil ada bercandanya, ada ininya, sambil pada contohnya. Tapi ketika anaknya sudah gede kan beda lagi ngomong hijab, ya, ya. ya kan? Kalau bisa ditekan, kalau bisa nggak usah keluar kalau nggak pakai hijab, nggak sampai Nah, begitu kan. betul. Karena Nah kan ini banyak ya saya ini biarin anak-anak saya ini aja milih, ya milih orang syariat milih. Nah, milih itu ada pertanyaannya, ada hal yang boleh dipilih, ada yang nggak boleh dipilih kan begitu. Ini kan yang akhirnya tadi lepas standarnya, semua hal boleh dipilih. Akhirnya kebenaran itu bersifat relatif. Hati-hati di sini nih narasinya jadi masalah. Nah, agama itu tidak maksa. Lah, yang Ya. beragama kalau gitu kan? Mhm. Karena ini tentang ketika kita sudah agama tidak maksa itu kalau kamu di luar sana loh, kalau kamu masih di jalan itu nggak maksa. Kalau kamu udah masuk, semuanya punya paksaannya masing-masing. Ya. Wah, kalau yang agama itu mah agama kasih, dia mah nggak ada ini loh. Ada mana ada semua agama tidak ada konsep surga dan neraka. Semuanya ada.
Ya, kecuali ateis. Nah, ateis pun ternyata dia ngomongnya tentang masih ngomong tentang konsekuensi. Ke- keberakhiran, ya, Nah, keberakhiran. nah ini juga ternyata sama aja dalam konteks bahwa kita ketika sudah memilih ini, memilih agama, memilih Islam ya tidak semuanya boleh dipilih oleh anak. Nah, tapi, nah ini yang penting, bagaimana akhirnya ucapan-ucapan pilihan itu muncul dari bibir-bibir mereka itu yang menjadi penting. Bahwa kita Ya, dari awal misalkan tentang hijab ya, kita dari awal tentang hijab itu ngajarin mereka. Tetapi bagaimana kalimat itu seperti mereka pilih. Aku memang memilih berhijab. Itulah yang harus dimunculkan dari mereka. Nah, ini yang hmm, seringkali lepas dari kita, Ustaz. Lepas ya, dari kita apa? Kita itu lebih tadi karena bos nyuruh, 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 ya, akhirnya awareness-nya nggak muncul. ya. Makanya anak ingat banget waktu antum bilang Ya, bahwa kita kalau mencetak anak menjadi soleh itu salah. Justru menumbuhkan keinginan mereka menjadi soleh itu yang jadi poin. Dan itu memang ya namanya menumbuhkan ya, nyari ladang yang tepat, milih biji yang bagus, nyiramin tepat waktu, ngasih nutrisi yang cukup dan seterusnya sehingga dia betul-betul tumbuh ya, yang baik. Ada bagian kita ngetrim bagian yang nggak bagus dan ya, seterusnya itu bagian yang kadang-kadang kita apa nggak mampu pick and apply dalam ya, dalam konteks keseharian itu. ya, Kira-kira kalau yang kan saya orang apa pragmatis gitu ya. ya, Eh, kalau mau cari gampangnya itu sesederhana kita ngikut sunnah itu kan pengajian macam-macam Ustaz. ya, Ada yang pengajian, ada yang senang sama ritual, ada ya, pengajian senang sama wirid, ya, ada pengajian senang sama itu kajian-kajian yang kayak kita ngobrol banyak ya, ngebahas ini itu segala macam kayaknya nggak jelas ini dua bapak-bapak aneh. ya, Itu jadi bagian yang wah, gue mesti mikir nih. Yang ya. yang gampangnya aja gimana sih? Nah, ini saya bilang, kita hanya nyari gampangnya, padahal ayat Quran mengatakan kita suruh berpikir, Hmm, ya kan? Nggak, nggak salah, wirid tidak keliru. ya, Ngikutin hadis dengan segala macam konteksnya tidak salah. Pertanyaannya adalah, kan tadi, ternyata bahkan sahabat itu banyak, kan? ya. Saya bilang, Abu Hurairah dipesani Rasulullah tiga. Abu Hurairah itu dipesani Rasulullah satu, puasa 3 hari dalam setiap bulan, sholat em, lailnya di awal waktu, ya kan? Saya lupa yang satunya lagi. Nah, ini yang untuk Abu Hurairah loh itu. Hmm, Apakah untuk Abu Bakar sama? Tidak. ya, ya. Kita itu kadang-kadang pengen itu eh, level kita itu boro-boro Abu Bakar ya. Kukunya Abu Bakar kita nggak nyampe, saya bilang gitu loh. Gitu. Kemelipen. Iya kan, Abu Bakar ditanya siapa yang tadi malam sholat tahajud, saya ya Rasulullah, siapa yang sudah sedekah, saya ya Rasul, semuanya ya saya ya Rasul. Lah kita, gitu kan. Saya bilang udahlah yang pakai minimal-minimal dalam tanda kutip apa. Tetapi kita harus kenal dulu. Makanya apa? Cara Rasulullah mengatakan itu kan kenal. Kenapa Abu Hurairah dikatakan Abu Hurairah itu kan mau takhirin saya bilang. Bukan 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 asabiqunal awalun. Beda. Tapi Abu Hurairah yang mutakhirin saja, beliau itu sekian ribu hadis yang beliau ini kan. Itu yang bagian belakang apalagi bagian depan. Ya, ya. Nah, dalam konteks hari ini saya bilang, kalau gitu kita gimana? Nah, lepasnya masalah kita ketika kita tidak menggunakan nikmat Allah yang berupa pikiran. Tapi hati-hati, jangan akhirnya semua dipikirin, Ya. Semua diakalin jadinya. mau diakalin akhirnya. Nah, ini yang menjadi penting adalah tawazun. Tawazun itu apa? Keseimbangan. Islam itu harus indah dilihat dari semua sisi. Jadi balik ke agak gampang lagi nih, Zat. Orang mau nyari gampangnya ya jadi susah gitu ya. Ya, Karena memang untuk gampang itu pun juga butuh apa namanya? Butuh tahapan, butuh fase, butuh butuh bagian yang ayo pakai seragam sekolah. Sekolah apa dulu? ya. Nah, ini SD Pak. putih Betul, merah betul. gitu. Nah, ini yang kemarin obrolan saya dengan istri terkait dengan keindahan. Keindahan itu bahwa Islam itu harus indah dilihat dari semua sisi.
Tidak hanya satu sisi saja. Contoh tentang kerapian. Contoh tentang ya misalkan ini, wong Islam kok apa jenenge kucel, nah gitu Hmm. kan. Jangan akhirnya semua akhirnya nanti masuknya ke skincare semua, karena bukan di situ konteksnya kan gitu kan. Hati-hati kita tuh sering kejebaknya di situ. Kalau Ya. biar nggak kucel berarti harus pakai skincare. Nah ini kan jadi keliru ini. Mari kita ke Korea, Nah, operasi plastik. ya itu jadi ember habis nanti takutnya begitu. Nah ini yang jadi masalah kan gitu. Nah ini yang jadi kunci. Saya bilang tadi akhirnya jangan akhirnya itu jadi apa ya, opposite gitu loh, semuanya opposite-nya. Berarti oh, mohon maaf, pakai gamis itu bagus tapi juga ada yang banyak yang kucel. Nah contohnya kan gitu kan, bukan Ya. berarti saya menyalahkan gamis, tidak, tapi awakmu gawe ini kudu dengan pas kan gitu kan. Secara bahan saja, secara bahan yang di sini sama di bahan Saudi itu nggak cocok gitu, di sana dengan Ya. nggak cocok. Kenapa? Ada hal-hal yang sifatnya dilokalisir juga harus ada gitu loh. Nah, ini yang saya sebenarnya saya bilang ingin ini, bahwa jangan terjebak pada akhirnya tadi apa yang Ustadz sampaikan di awal. Jangan terjebak dalam narasi. Saya itu pengen ini, saya itu pengen begini lah. Kalau pengen begini, Rasulullah itu jadi makanya keindahannya tidak hanya dari satu sudut. Islam itu bagus kalau seindahnya dari semua sudut. Insya Ya Allah. ada. Makanya itulah namanya syamilnya, sama Ya. ininya syamilahnya di situ. Ya. Sempurnanya di situ. Walaupun kita sendiri masih belum ya. Oh kita kalau keluar tuh tadi saya bilang, oh keluar tuh kayak keluarga sakinah mawaddah warohmah gitu kan. Hmm. Kalau di rumah kayak keluarga jahanam gitu kan, intinya itu jangan sampai terjadi. Tapi tadi kenapa? Semuanya sibuknya dengan ketika kita fokusnya pada orang, bukan pada ridho. Nah, Waduh, dalam ini. Dalam ini. Fokusnya kepada orang bukan kepada ridho. Saya jadi ingat 3 orang yang paling awal masuk neraka itu. Padahal orang Islam udah sebegitunya ya. Dia ahli baca Quran, dia ahli berjuang, dia ahli sedekah. Ternyata tiga-tiganya harus masuk neraka karena bukan ridha Allah yang dicari. ya, Dan itu mengerikan sekali kalau kalau lihat itu berarti waduh balik lagi. Ini kalau istilahnya Ustadz Khalis mesti membersihkan hati lebih sering kita ini supaya betul-betul cuma Allah yang dicari. Kita kasih kesempatan oh sahabat iya, MKI apa untuk Sat? sharing juga. eh apa namanya, hari Ahad saya itu ada kelas di Jogja. Mungkin kalau ada jamaah dari Jogja mau ikut, Ah, nggak salah itu nggak ada ininya ya, infak aja. Silahkan, infaknya juga terserah melalui Baitul Mal Muamalat. ya. Silahkan daftar karena masih ada 5 seat kalau tidak salah, 5 pasang Hmm, atau 5 pasang, tinggal 5 pasang. siap-siap. Monggo kalau Nanti yang dari Jogja. saya kabarin juga teman-teman yang di Jogja Iya, nanti. Insya Allah. Nanti berkabar sama jenengan ya soal iya, iya, iya. tempat, waktu apa segala Iya. macam. Baik, silakan Bu Aisyah tanya. Ummu Aisyah, silakan. Ayo nih, silakan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. ini Uncle Duo mengenai pilihan anak tadi untuk Iya, sekolah. Kadang kan orang tua bilang, kamu mau sekolah di mana? iya, Mau ngelanjutin kemana? Kan pasti kayak gitu. iya, Kebanyakannya dilihat seperti itu. iya, Tapi kalau saya berpikir, kalau anak masih di bawah umur, ya antara SMP SMA, kalau kita tanya pasti akan maunya dia, iya, gitu. Akhirnya saya berprinsip, kalau masih umur segitu, nggak ada apa maunya dia sekolah di mana. Tapi ini orang tua udah milihin sekolah, akan berusaha mencari yang terbaik yang sesuai dengan kemampuan gitu. Nah, akhirnya saya bilang sama anak, kamu sekolah di sini, tugas kamu hanya belajar. Oh iya, masuk SMP ke pondok, SMA nerusin di pondok. Sempat waktu dari SMP ke SMA itu, temennya itu di pondok hampir setengahnya keluar. Dengan alasan orang tuanya, oh anaknya nggak mau sekolah di sana, anaknya pengennya sekolahnya di sini, di sana begitu, di sana begini gitu kan. Dan mereka coba tanya sama saya, Bunda gimana anaknya? Kalau saya pribadi sih, dia akan tetap sekolah di sana,
SMP, SMA, karena itu kan berlanjut gitu ya, udah ya, Ya, Ustaz Ruli. Jadinya saya bilang cuma sama anak, kamu sekarang hanya cukup belajar di sana. Nanti waktunya kamu bisa memilih, kamu akan punya pilihan yang terbaik. Saya cuma bisa bilang kayak gitu sama anak Ya, yang di pondok. Nah, itu gimana tuh kesannya? Gimana sih, diktator nggak sih orang tua gitu, Uncle? ya, ya, ya. Karena harus nih loh, kamu sekolah di sini. Sekarang kamu bukan waktunya memilih loh. Harus sekolah di sini, ya udah sekolah yang baik. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh kita orang tua? Disebut diktator nggak sih? Seenak-enaknya nyuruh anak gitu. Nggak ngikutin kemauan anak gitu. baik. Ya, Saya dulu izin, Zat. monggo Pak. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya menerapkan ke anak-anak saya karena memang alhamdulillahnya ada contoh buruk di dekat masjid. Itu ada depan sama masjid. SMP hamil. Itu contoh contoh terbaik buat saya. Ya, Kalau kamu sekolah di negeri atau di swasta, kamu nggak akan dapat pelajaran agama. Kamu tahu nggak pelajaran agama? Nih, Bapak yang udah pernah sekolah nih. Pelajaran agama itu harusnya tiap hari. Kenapa? Allah ngurusin kita tiap hari. Kalau kita sekolah di negeri atau di swasta, itu porsi pelajaran agamanya dibilangnya 2 jam. Padahal bukan 2 jam, 1 jam setengah. Wong cuma 45 menit satu jam pelajaran. Dan itu ketemunya sama pelajaran agama itu cuma sepekan sekali. Jadi kalau kita bicara sepekan, cuma 1,5 jam Allah dibahas. Jadi kalau kamu mau sekolah, ke pondok atau nggak usah sekolah. Biar bapakmu yang ngajar, kamu perempuan, tinggal ngafalin Quran, jodoh datang sendiri insya Allah. ya, Nah, saya se apa namanya, kalau dibilang diktator sih enggak lah. Saya menentukan pendidikan buat saya yang pernah mengenyam ilmu pendidikan selama setua ini gitu ya, minimal sampai 29 lah waktu itu gitu ya. Eh, saya betul-betul belajar eh, memahami bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu menurut saya agak banyak yang sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada pembelajaran. Saya jujur sempat tertarik dengan metode Montessori. Saya tertarik dengan sistem pendidikan yang modelnya andragogi. Saya senang dengan pola yang kemudian ada satu sekolah, dia boarding, ternyata ijazahnya dikejar hanya dengan paket C. Dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia belajar bahasa Arab. Di akhir tahun eh, akademis, maka kejar paket C dan lulus. Hanya 3 bulan ngejar paket C itu, sementara pelajaran utamanya itu Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Masya Allah, keluar dari sana udah pasti, udah paham bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, mengerti betul tentang Al-Quran, mengerti betul tentang hadis Rasulullah SAW, sehingga menjadi bagian yang insya Allah ini paripurna kalau bicara bicara tentang bagian pemahaman kita gitu. Nah, saya senang dengan pola pendidikan seperti itu. Sekarang begini misalnya, Uni kalau saya tanya, dulu belajar nggak aritmatika, belajar hitungan integral nggak, belajar nggak Uni? Enggak, Di SMP, SMA nggak ada integral matematikanya? karena saya dulu di pondok. Kan? Coba kalau saya tanya ke teman-teman yang sekolah umum, belajar integral nggak? Kira Belajar. belajar. Kira-kira Ya, belajar. sekarang dipakai buat apa itu? Apakah kalau belanja kita, Bang, akar pangkat 7? Nggak kepake. Nggak dipakai, Ustadz. Buat apa dipelajari? Kan mendingan kalau memang
Kalau memang mau dipakai itu untuk apa? Misalnya lepas SMA baru belajar integral, baru belajar akar pangkat ini untuk ngitung tinggi apa. Ah, itu teknik sipil yang begitu. Petani nggak kepake itu begitu. Pedagang nggak kepake. Kalkulator semua. Lah terus buat apa dipelajari gitu loh. Saya lo ya gitu. Saya ngelihatnya gitu. Bukan Indonesia yang buruk sistemnya, tetapi saya lebih melihat kepada apa yang apa istilahnya eh, Allah SWT hadirkan itu rasanya kok banyak yang sia-sia dari apa yang kita pelajari kayak tadi gitu. Ngitung nggak ada angka pangkat kok, deret deret ukur dipakai nggak 1357 kepake sih buat buat password buat pinnya ATM, tapi nggak kepake buat yang lain. Hitung-hitungan kita sehari-hari ada nggak hitungan itu? Nggak ada. Pengalian sampai apa kali bagi tambah kurang. Kalau yang dasar-dasar gitu oke lah, fine ya gitu ya. Kalau kali kali bagi tambah kurang itu kan kalau ada percampuran. Coba kalau misalnya saya tanya, ini sederhana saja. 200 dikurang 1 tambah 199. Ada yang bisa jawab nggak berapa? Ayo lo. Ayo lo. 200 kurang 1 tambah 199. Ya, kok nol Mbak Fasana? Jahit aja deh. 399 nggak Ustadz? Salah. Tank tot. 98. 398. Gimana nya nanti kita bahas di grup MKI. Monggo, tafadhol Ustaz. Iya, mohon maaf tadi tiba-tiba listriknya mati. Iya, qadarullah, wa masyafa'al. Iya. Betul, Ustaz. Iya, jadi gini, kalau saya melihatnya ada dua. Pertama, kenali dulu anak kita, karena semua anak punya beda-beda. Ini yang penting dulu, karena ada anak yang memang perlu pengarahan. Ini kan yang sering diajarkan Rasulullah. Kita harus kenal sama matku kita, kalau dalam arti Ya. objek dakwah kita. Ya. Kita harus kenal dengan anak kita. Ada anak yang memang modelnya perlu diarahkannya full seperti itu. Ya, Tapi ada sensing. anak yang tidak. Iya. Ya. Ini yang menurut saya menjadi kata awal dulu sebenarnya kita mau kayak gimana itu. Ini bukan tentang pilihan atau bukan pilihan. Ya. Tapi kita harus mengenal anak kita dulu. Ada anak yang memang harus istilahnya diajakinnya itu setapak. Tapi ada anak yang tidak. Nah, ini yang berarti kan kenal dulu. Kenal anak. Nah, tapi ada yang di bawahnya. Ngomong kenal itu ngomong standar dasar dulu tadi. Standar ngedidik anak itu kapan? Kalau saya bilang, anak gede itu sering saya ulang-ulang. Kapan sih anak kita gede? Ketika balik. Baliknya kapan? Bukan balik ya, balik. Ya. Balik pakai G, balik pakai G sama H kalau bahasa ini kita. Baliknya kapan? Baliknya ternyata usia 9 sampai sekian belas tahun, ya kan? Bahkan kalau menurut Imam Nawawi, kalau 15 tahun itu dia belum mimpi atau belum head, makanya dia harus tetap dianggap sudah balik. Ini kan berarti kan sudah clear, ada standar dewasa itu ada, gitu. Standar gede itu ada. Nah, orang gede itu kenapa? Berarti dia udah akil, dia sudah bisa berpikir. Apa yang bisa berpikir itu apa? Dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Ya. Ya. Nah, ini yang menurut saya penting dulu nih. Kita perlu standar. Saya tidak akan pada case ya. Pada case-nya itu nanti kan anak saya dengan anak Ustaz Dodi, anaknya Ya. Bu Aisyah, anaknya Pak Husairi, anaknya Ustaz Halis beda semua. Ya. Ya. Ya, ini yang penting nih. Pertama nih, berarti kapan anak kita gede? Ini pertama. Setelah kapan anak kita gede? Nah, kedua, kita apakah kenal anak kita? Kata Ustaz Dodi gini, Ustaz Rul itu nggak pernah ngomong yang gampang gitu. Yang bisa di plug and play. Oh, pokoknya kalau begini gini ya nggak bisa. Saya bilang kenapa? Kita itu kebiasaan beli produk jadi yang sifatnya massal. Ya. Pabrikan. Kenapa? Pabrikan. Kenapa? Karena kita produk pabrik hari ini. Pendidikan pun sama. Apakah pertanyaannya, apakah anak kita cocok di pondok? Pertanyaannya pondok kayak gimana? Karena pondok itu juga banyak. Ya, setuju. Ya kan? Nah, ini yang menjadi penting itu berarti bukan pada masalah pondoknya, bukan pada sekolahnya, bukan pada ini, bukan.
Saya bilang sekolah itu saya selalu bilang di sekolah saya ya, di sekolah saya kebetulan Allah amanah untuk ini sekolah. Saya sering bilang kepada semua kepala sekolah kita itu sunnah. Sekolah itu sunnah. Yang wajib itu ngedidik. Hmm. Sekolah itu cuma mitranya orang tua dalam mendidik. Ya. Pondok juga sama. Pondok itu hanya mitra orang tua mendidik. Kenapa perlu pondok? Karena tidak semua orang siap mendidik anaknya. Tidak semua siap. Makanya perlu pondok. Kalau orang tuanya siap, udah didik aja sendiri. Ya. Ini yang menjadi penting. Makanya apa? Kuncinya bukan jangan hati-hati. Jangan serahkan pendidikan kita. Kayak saya bilang tadi. Jangan serahkan pendidikan kita di luar. Tapi pastikan pendidikan kita di dalam. Di dalam itu di rumah-rumah kita. Di rumah-rumah kita. Oh, kok kemarin ada yang mengatakan salah satu ustadz sempat ini, kalau memberikan pilihan pada anak itu berarti orang tuanya bodoh. Nggak gitu juga konteksnya. Nggak bisa kita mengeneralisir. Kenapa? Karena ada proses tahapan pendidikan panjang yang diinginkan. Bagaimana seorang Usamah bin Zaid itu udah minta, ya Rasul saya ikut perang. Kamu masih berapa? Umur lu masih berapa, Tong? Kalau di bahasa kita jadi, lu masih berapa, Tong? Udah ikut perang itu mati. Bayangkan anak seusia belasan tahun, bahkan ada belum 10 tahun aja pengen perang. Diajarin apa itu gitu kan? Nah, pertanyaannya jangan pada pilihan itu, tapi diajarin apa nih bocah kok tiba-tiba sudah ngomong syahid sebagai cita-citanya. Ya. Nah, berarti apa? Kata kuncinya jangan lompat, saya bilang jangan lompat. Kita harus fix lagi bahwa kembalikan ke akarnya. Pohon yang hebat menjulang itu kalau akarnya kuat. Rumah yang hebat itu kalau pondasinya mantap. Pondasi itu yang dinamakan keluarga. Dan kemudian tadi bentuk-bentuk dia boleh milih atau enggak, itu bidiskas. Oh, kalau anak yang ini, anak pertama ini, gini. Kalau anak kedua ini agak begini. Kan selalu kalimatnya muncul gitu. Ustaz, anak pertama saya sama kedua itu beda. Apalagi anaknya 7 lusin gitu kan, anaknya 7. Beda semuanya gitu. Ya iya, saya bilang. Iya memang, walaupun pabriknya sama, Allah karuniai dengan semuanya dengan berbeda-beda. Masya Allah. Ya, seperti itu. Gitu nih. Tenena mah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang teh. Sedang sesi kemo saya, Ustadz. Masya Allah. Syafakillah. Apa? Syifa najilah. Amin. Meng-highlight apa yang diucapkan oleh Ustadz Ruli tadi, Coach Ruli, bahwa nggak bisa memang mengeneralisir gitu ya, apa namanya, harus begini, harus begitu gitu, apa namanya, tips and trick. Nah, tips and trick itu kan sukses story dari sebuah keluarga, katakanlah gitu ya. Nah, sementara kan tidak ceteris paribus ya, tidak semuanya tuh tetap gitu loh. Jadi ada peubah-peubah variabel-variabel yang memang tidak bisa dihindari dalam keluarga-keluarga tertentu, sehingga memang tidak bisa menerapkan rumus umum atau template gitu. Kalau kita lihat di surat Al-Qasas misalnya ayat 11, surat Al-Qasas ayat 11 bercerita tentang saudarinya Nabi Musa. Nah, saudarinya Nabi Musa itu adalah anak dengan kecerdasan yang luar biasa. Sehingga saat ibundanya melarung Musa kecil alaihissalam di laut, dia cuma memerintahkan kepada saudarinya kushi, gitu. Artinya ikuti. Nah, tapi satu kata itu dia terjemahkan dengan luar biasa presisi gitu ya, sehingga dia mengawasi larungan bayi itu di jarak yang sedemikian rupa sehingga tidak terlalu dekat sehingga tidak mencurigakan gitu ya, dan tidak terlalu jauh sehingga tetap terpantau gitu. Satu kata loh, kusyik gitu. Nah, anak-anak kita kan kalau belum diputer-puter ulang, belum itu ya belum ininya gimana, ini terus saja bertanya secara teknis gitu. Maka penting untuk anak-anak memahami konsepnya.
instead of the tips and the trick gitu. Jadi kalau konsepnya sudah Hmm. kepegang, maka nanti tips and triknya tinggal menyesuaikan, disesuaikan dengan kemampuan penalarannya, literasinya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pemahaman saya begitu. Jadi memang nggak bisa membuat template yang satu untuk semua gitu. Maka kita yang harus jeli melihat bagaimana seharusnya anak ini menggunakan approach yang seperti apa. Barangkali begitu saya meng-highlight Masya apa Allah. yang tadi Masya Allah. diucapkan Coach Ruli. Jazakallah Ya, khair, jazakallah Makanya. khair. Saya jadi kepengen kasih kuis nih, Ustaz. Ya, Kalau ada monyet, lihat ikan pengen berenang, lihat burung pengen terbang. Yang bego siapa? Ustaz Ruli nggak boleh jawab. karena saya bukan monyet, Ustaz. Pas banget. Pas banget. Pas banget. Itu begitu dijawab, apapun jawabannya, ngapain lu ngurusin monyet? Kita ngurusin diri sendiri aja, nggak usah pusing sama monyet, biarin aja deh begitu. Wong, nggak perlu cari yang bego siapa, monyetnya, soalnya ya lu yang bego, ngapain lu mikirin monyet gitu. Jadi kalau kemudian kita memperhatikan apa yang tadi disampaikan sama Teh Nina gitu ya, ini menarik karena setiap anak kemudian menjadi tadi yang jenengan bilang bahwa kita mesti personalisasi sesuai dengan apa yang ada pada anak itu. Kadang-kadang ya kita mungkin beruntung dapat anak yang normal gitu ya. Tetapi kalau jenengan tadi bilang anaknya 7 lusin, itu berarti berapa tuh? 7 kali 12 berarti berapa tuh? Banyak banget Banyak, tuh kan. banyak Iya. ya, banyak. Itu kan kita nggak tahu mana yang ahterle, mana yang imbisil, mana yang mungkin ada ADHD-nya tipis, ada yang NPD, ada yang macam-macam itu. Dan itu kadang-kadang nggak muncul ketika penanganannya tepat. Ya. Jadi saya pernah jadi guru TK, Seth. Jadi tahu betul ngadepin anak-anak itu nggak bisa dipaksa, mesti diajarin. Kita hari ini mau belajar apa, itu mereka milih. Karena tahu kalau mau belajar apa saja sama saya menyenangkan. Entah itu belajar ini mister belajar ini apalah segala macam itu, sampai saya bikin lagu gitu ya, buat mereka yang baru belajar bahasa Inggris gitu ya. I can see with my eyes, I can hear with my ears, I can walk with my foot, I can think with my brain. My brain. Gitu. Tengkat, alhamdulillah. Itu jadi diapalin sama mereka. Dan begitu udah makin gede, sekarang udah pada punya anak gitu, karena saya yang ngajarin waktu dulu banget. Terus begitu, masih ingat nggak? Iya, ingat. Jadi tahu bahwa pola-pola seperti itu tuh menyenangkan buat mereka. Dan Ya. kadang-kadang balik lagi ke zaman dimana Sesame Street dulu sangat edukatif. Sesame Street itu ngulang-ngulang kan, memang untuk batita kan dia. Ya. Pola-pola pengulangan gitu. Atau yang berpelukan semua itu Teletubbies. Database Gitu. ya. Teletubbies itu kan ngulang. Aku mau melompat. Ada 4 anak lompat. Oh ini namanya melompat. Aku lagi kan ada layar kecil di Ya. perutnya, itu kan masalah teknis ya. Dan itu menjadi menyenangkan buat mereka, dan mereka hari ini belajar itu. Kalau Sesame Street juga sama. Mau siapapun yang ngomong, mau Barney, mau Cookie Monster, mau siapapun, mau Kermit, mau apa, semuanya bicara tentang konsep hari itu belajar apa. Misalnya angka 4. Kalau huruf A, maka semua serial potongan kecil, fragmen pendek itu bicara tentang fokusnya di situ. Kita kenapa nggak bikin sih, Ustaz? Kayak gitu, Ustaz. Seru itu. Nah, kembali lagi akhirnya. Hati-hati dengan jebakan industrial, kalau saya bilang. Jebakan industrial. Saya bilang, kita itu nggak ada masalah ya menggunakan apapun, melihat anak-anak juga melihat apapun, sebagai saya itu tidak terlalu tidak
Nggak terlalu. Yang paling penting tidak Message. terlalu, iya ya, terlalu strike bagi. Wah harus lihat yang tayangan yang harus ini. Yang paling penting tadi sebenarnya, karena kita itu punya goal nggak sih? Goal settingnya ada nggak? Dan miris Tadi banget tadi yang dibilang sama ya, Teh Nina bahwa ada penyampaiannya Pak Profesor siapa itu. S1 sekarang menggelisahkan karena dia tidak bisa membaca ya, dan akhirnya karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Karena ya. skripsinya yang bikin orang lain. Dan sekarang dibantu AI. Kan jadi apa yang dia punya nggak ada. Ya. Karena tadi pemahaman konsepnya lemah. Nah, di sini akhirnya katanya di kata kuncinya pemahaman terkait konsepnya lemah. Ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang jadi kata kunci hari ini. Kalau kita ini hari ini ngomongin apa sih? Kadang-kadang kita di sini ngomongin apa sih bapak-bapak berdua itu yang itu. Nah, ngomongin tentang satu. Ayo teman-teman, ayo semua ayah bunda fokus pada konsep. Fokus pada konsepnya, konsep dasarnya apa. Dan ini yang menjadi penting bagi kita semuanya untuk akhirnya nanti kita bisa punya pola. Kalau ngomong konsep, baru kita bikin pola kan. Konsepnya mau masuk surga semuanya. Surganya kita pilih Aden atau pilih Firdaus. Nah, kan clear nih. Oh, untuk Firdaus polanya kayak gini, Aden tuh gini. Kalau kita pengen masuk pintu Ar-Royan, polanya pola puasa. Kalau kita pengen pola, nah ini kan akhirnya nanti jadi clear nantinya. Ya. Jadi jangan akhirnya Path-nya fokusnya udah jelas. nih. Path-nya jadi Jadi jelas. iya, kalau itu udah clear enak nanti. Bab teknis itu nanti kita bisa bicarakan lah. Saya bilang bab teknis-teknis yang kayak tadi bisa bicarakan santai. Ini bukan benar salah, tapi tentang tepat atau tidak tepat. Oh, nanganin anak ini yang kayak gini tepat atau enggak, yang ini tepat atau enggak. Jadi nggak bisa akhirnya GBHU ya karena anak kita produk Allah bukan produk pabrik. Ya. Yang standarnya sama. Tetapi bahwa ternyata satu hal, anak kita bukan produk pabrik, produk Allah, tapi ternyata luar biasanya guidance book-nya sama dari dulu sampai sekarang. Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya lagi, sudah baca Quran belum tadi hari ini? Baca tilawah apa tahu paham isinya? Itu nanti level kedua lagi atau ini kan makanya kadang-kadang kalau sahabat itu satu ayat aja dijalankan semuanya, lah kita kalau kita udahlah kita pakai malah berdebat harusnya ayat ini begini, lalu juga siapa itu tong gitu kan. Mohon maaf saya ada kelas setelah ini jadi mohon izin sama saya kalau di Kemis itu saya juga ada kelas ini kita saya ada balikan kelas. aja ke Ustadz Khalis kita kabur ya. Jangan kabur duluan, saya sendirian. Ada yang mau ikut katanya tuh kabur juga tuh. Ya, saya izin sambil siap-siap saya amati. Moga Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau Ustaz, di closing Ustaz? Baik, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakallah khairan atas semua obrolan yang penuh hikmah ya di pagi ini bersama Uncle D ya. Dua Uncle D, yang Uncle Dodi dan Uncle Ruli. Yang Masya Allah, mudah-mudahan di pagi ini Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk bisa memahami kembali bagaimana mendidik anak-anak kita. Karena sesungguhnya kewajiban untuk mendidik anak adalah pada orang tua. Guru hanya sebagai pendamping. Jangan sampai kita melepaskan semua seolah setelah kita sekolahkan anak kita, bahkan walaupun di pesantren sekalipun gitu ya, jauh dari kita, kemudian kita lepas tangan seolah sudah paripurna guru untuk mendidik anak-anak kita. Sesungguhnya kewajiban mendidik anak adalah dalam diri kita. Guru hanya sebagai pendamping untuk bisa menjadi mitra bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Dan tentu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ruli dan juga Ustadz Dodi, anak kita punya spesifikasi yang tentu berbeda tiap anak ya. Dan kita harus memahaminya sebagai orang tua, jangan sampai kita tidak tahu tentang anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan topiknya, wabil khusus untuk bisa kembali memahami keluarga kita, karena visi tentang keluarga kita, visi misinya adalah tetap sama, yaitu kembali bersama keluarga kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan keluarga kita, keluarga besar, juga keluarga besar dari MKI, yang mudah-mudahan kita kembali berjumpa di akhirat kelak dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan.
Bagi yang Amin. Allah, jangan lupakan MKI terus memberi kajian-kajian di pagi hari dan juga di malam hari bersama para guru kita di MKI. Kita doakan para guru kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا علمنا ما جهلنا وارنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.